Berada sejauh 600 km dari ibu kota Jakarta atau 150 km dari pusat pemerintahan Jawa Tengah yaitu kota Semarang, Wonogiri secara umum adalah sebuah wilayah yang dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekerja perantau. Image itulah yang membuat banyak orang berpikir untuk menjadi sukses di kampung halaman adalah sebuah hal yang sulit untuk diwujudkan. Tapi bagi Om Jum, sapaan pemilik nama lengkap Jum Haryanto, hal itu nampaknya tidak berlaku. Pengusaha asal Wonogiri ini bahkan rela melepas pekerjaan sebelumnya sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Wonogiri yang boleh dibilang memiliki masa depan yang cerah untuk dirinya dan keluarganya. Namun, bukan Om Jum namanya jika ia hanya memikirkan kesuksesan dirinya sendiri. Ia selalu memegang prinsip teman itu sukses bareng. Karenanya, berbekal ilmu dari pekerjaan sebelumnya, ia membangun sebuah usaha untuk kemajuan Wonogiri di bidang bisnis. Secara eksklusif, untuk pertama kalinya, Om Jum bercerita kepada kami tentang konsep bisnis yang ia tawarkan. Sejak awal, yang kami tahu bahwa Om Jum menjalankan usaha konveksi jersey lewat merek dagang Regar Sports. Namun, setelah bercerita banyak hal, kami tahu bahwa konveksi jersey yang saat ini ia jalankan adalah hanya sebagian kecil dari banyak rencana besar Om Jum. Pemanfaatan dunia digital yang kini sudah kita jalani secara umum, nantinya yang akan menjadi sasaran Om Jum untuk dimaksimalkan lewat transformasi digital yang akan membentuk komunitas digital di Wonogiri. Lewat dunia digital yang mampu bersaing, jelas ini akan memberi dampak positif untuk Wonogiri secara umum. Karena dalam dunia digital, semua wilayah sejatinya memiliki potensi yang sama untuk sama-sama berkembang. Kalau berdirinya itu 2014. Tapi riset pasarnya di online karena kita memang 100% Online. Memang dari awal online. harus online. Oh, gitu. Bahkan saya bilang harus online karena ke depan ini kan digitalisasi. Betul. Makanya waktu itu kita juga nggak menyasar pasar offline. Bahkan tetangga ini kalau mau beli aja ya harus masuk HP. Terus benar. Nah, itu berdiri di 2014, tapi risetnya di 2013. Dari 2013. Terus mulai berjalan. Ada momentum berikutnya, kita anggap ini 2014 itu fase startup. Nah, kita masuk ke fase scale up itu alhamdulillah Regar Sport itu di 2019. 2019. Ya, 2019 kita masuk ke scale up. Nah, hari ini sudah ke transformasi digital. Jadi tonggo, konco, sedulur itu ngerti ini ya nggak Regar Sport jersey kok. Oh, gitu. Tapi sebenarnya bukan. Jersey itu hanya prototipe produk awal yang akan kemudian kalau secara kuantiti membesar, nanti support system internal itu akan berubah menjadi komunitas digital. Oh, gitu. Terus nantinya ke depannya itu akan menjadi transformasi digital yang akan istilahnya berkorelasi dengan pasar global. Targetnya adalah menjadi marketplace, menjadi sosial media, menjadi finance teknologi sama seperti platform yang ini baru pertama kali kalau secara ya YouTube tentang Regar Sport yang biar ngono saya itu jadi seperti itu ya. Oh, gitu. Nah, nanti ini kayak jadi pertama kali kita ngomong visi Regar Sport ke publik gitu dan dipantau.
banyak ya, banyak secara dimensi banyak. Kalau secara keluarga ya pengen membuat ini menjadi cara saya membagiannya keluarga, jadi seperti orang lain. Kalau secara lokal saya juga anak asli Wonogiri, saya juga berkarakter seperti anak-anak Wonogiri yang lainnya yang bapak ibunya ngerantau dan lain sekolah di rumah. Seperti itu dari kecil. Terus sebagai anak pribumi yang kemudian ternyata saya harus kembali ke Wonogiri karena dulu PNS, karena ikatan dinas terus kerja di Wonogiri, di Pemda Wonogiri, saya melihat bahwa nggak boleh dah Wonogiri ini kayak gini terus. Nggak, walaupun di lain sisi memang nilai perantauan tinggi segala macam, tapi persoalan ketemu setahun bisa itu harus sesuatu yang perlu kita pikirkan, dan salah satunya adalah membangun daya saing. Nah, menurut saya daya saing yang tepat sasaran untuk ini ke depan ya digitalisasi. Sekarang kita ngomong, bisa nggak kita lempar single lagu, kita punya anak-anak tanggal 30 besok itu launching single lagunya dewe, anak Wonogiri dewe yang buat ya anak-anak Wonogiri dewe, dan ini akan membuat menjadi campaign ke anak-anak Wonogiri yang ayo kreatif, bangun, berani. Kita buatkan nanti ke depannya itu ada video rekaman dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan oleh terus semua produk harus berubah menjadi konten. Nah, itulah digitalisasi. Kan nggak ada tas yang ditawarkan itu kan pasti fotonya, pasti grafisnya, nggak ada langsung tasnya gitu. Gambarnya di. Nah, itu kan semua digitalisasi. Dan ini kita nggak bisa melihat. Pembayaran harus dengan transaksi online, e-money dalam hal itu. Nah, semua berubah ke digitalisasi. Ya, sebagai putra daerah yang saya berpikir anak Wonogiri bukan karena nggak pandai, tapi yang pandai selalu pergi. Memajukan kota orang lain. Yang pada selalu pergi gitu. Giler song, dengan uang dia pergi kok. Tinggal posisi. Nah, kenapa mereka nggak mau comeback? Ya karena di sini tidak ada yang menjanjikan secara future masa depan. Ya ngerti juga lah Wonogiri seperti apa. Nah, kita lupa kalau kita ngelihat geografisnya secara angkor, ya analisis potensi wilayah memang tidak menguntungkan. Tapi saya pikir kalau digitalisasi tidak seperti itu. Nggak mengenal wilayah. Nggak mengenal kondisi topografi dan lain sebagainya. Ya selama akses internet masuk. Intinya nih gue. Tapi Wonogiri kan hari ini sudah kita percayai kan. Kesmantoro, Popelem, apa lagi? Karangtengah. Itu pun saya. Terakses. Sudah terakses internet sih. Mindsetnya juga. Nah, ketika kami membangun ini, memulai ini di Regar Sport, siapa saja yang kita rubah mindset ini? Kita ngomongin ekosistem digital. Nah, ekosistem digital itu kan pasti ada programmernya, ada pelaku-pelaku startup, terus ada konten kreatornya, kemudian ada influencernya, kemudian ada active buyer, active usernya, targetnya berapa. Nah, itu kita bicarakan. Programmer di Regar Sport itu hari ini 25 orang. Dan itu anak-anak lulusan SMK, STM, dan anak Wonogiri asli Wonogiri. Bootcamp IT di Regar Sport, kita buka kelas. Ada 6 langkah inkubasi di Regar Sport. Jadi cara menyiapkan komunitas digital. Yang pertama itu marketing, pelaku penjual online. Nah, hari ini alhamdulillah Regar Sport itu mencapai di pendaftaran sistem itu 95.000 orang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Oh, ini jangkauannya udah seluruh Indonesia. gitu. Nah, ini keberhasilan dari inkubasi marketing. Dan di Wonogiri pun juga banyak, sekian persennya itu orang-orang Wonogiri. Terus yang kedua itu inkubasi jahit. Nah, kita pakai ibu-ibu penjahitnya. Terus ada di 10 kecamatan, tersebar di 10 kecamatan, ada 15 lokasi. Kita didik dari jahit, mengelola bisnisnya, mengelola finansialnya, ya itu step by step. Itu kita juga ada inkubasi sendiri. Terus ada inkubasi desainer.
Di center kita jumlahnya hampir 300 orang Saat ini. dan itu anak SD. Kadang ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, ada yang S1, dan itu anak onogiri semua. Nah itu kita bangun di LPK Desain kita. Lalu ada programmer. Nah ini ada yang tim kreatif ini inkubasi broadcast. Masuk di konten kreator. Dan yang terakhir itu ada inkubasi manager training untuk anak-anak yang memang anak-anak muda yang memang lulusan S1 karena mereka sudah S1, kita siapkan untuk melihat bagaimana startup itu harus dibangun di Wonogiri, melihat problem solving yang masyarakat itu oposisi. Contohnya ngeten, banyak lahan kritis di Wonogiri, banyak pribadi yang melihat lahan kritis itu dipakai di tanah museum, tapi kemudian ini tidak monokultur. Kalau kemudian seluruh sengon di Wonogiri yang hanya melihat lahan kritis itu hanya 20 meter persegi, 100 meter persegi segala macam, tapi bisa membaca seluruh sengonnya dan lokasi di daerah. Tidak. Nah itulah startup. Nah itu yang akan kita move di sini. Jadi kita juga mengundang sedulur-sedulur, kantor-kantor yang satu yang Anda sudah satu dan masih pengen bener-bener comeback di Wonogiri, bangun Wonogiri. Ayo kita brainstorming, ayo kita diskusi, syukur karena nanti Anda mau menjadi member di manager training kami. Uang saku, jadi jangan khawatir, kita mungkin kelas itu belum jadi karyawan tapi sudah ada uang sakunya. Kalau manager training itu uang sakunya UMK, sudah UMK uang sakunya. Tapi kalau yang programmer itu uang sakunya 500.000. Kalau desainernya 250.000 per bulan. Nanti monggo yang tertarik nanti kita kontak-kontakan gitu. Jangan sini. Jadi ini kalian, saya berharap memang banyak anak-anak Wonogiri yang benar-benar mau berpikir visioner. Oh, betah nang tonggo. Betul sekali. Karakteristik orang Jawa banyak yang menganggap itu nggak cocok dengan gaya hidup bisnis. Orang Jawa itu kerja, Rimo Pandu, sak Rimo Lampali itu kan kalau dilihat harfiah kayaknya orang Jawa itu nggak patut untuk bisnis. Karena Rimo Pandu kayak pasrah. Tapi mau lampai ya wis lah tunggu tak lakoni. Jadi bersyukur sama pasrah itu beda. Gitu. Itu. Nah, menurut saya secara pribadi ya, saya tidak mengatakan ini benar benar, tapi secara pribadi saya meyakini bahwa bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi bukan ketika orang Jawa itu tidak karakternya tidak pasrah, tidak seperti itu. Tapi dia bisa menerima empati itu. Sebenarnya tergantung dari usaha kan, kewajiban orang itu kan berusaha. Betul. Dan berusaha itu ada hasilnya. Nah, sedangkan pola pikir untuk membangun dia itu berlimpah apa enggak, itu prosesnya benar dan bersyukurnya ada. Nah, rumusnya itu kalau Anda bersyukur itu dilipat gandakan. Nah, bersyukur dengan action dan berbagi itu yang terbaik dalam bersyukur. Nah, menurut saya Rimo Pandu itu nggak boleh dipakai dengan kita tombol kita ini enggak. Tapi yang kamu diberikan ke kamu itu bukan milikmu semua. Kamu harus berbagi. Ketika dilipat gandakan, kamu harus lebih banyak berbagi karena itu jumlahnya naik. Ukurannya harus berbaginya lebih. Nah itulah yang jarang menjadi bahasa vulgar bagi seorang pebisnis. Pebisnis tahu bahwa oke, kewajibannya berbagi. Tapi seberapa nilainya, seberapa seringnya, itu yang harus dilakukan. Dan seperti itulah seorang putra daerah asli Wonogiri bernama lengkap Jumarianto memandang bisnis bukanlah semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi, melainkan misi besar untuk ikut membangun kampung halaman agar bisa lebih maju. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi setiap insan masyarakat Wonogiri untuk bisa sama-sama membangun Wonogiri menjadi kabupaten yang lebih baik ke depannya.